Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, good morning. Mudah-mudahan anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan di hari kedua kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, anak-anakku bisa mengikuti dengan baik sampai berakhirnya kegiatan ini. Sebelum Ibu memulai memaparkan materi Ibu, perkenalkan nama Ibu Nur Asia, biasa dipanggil dengan Ibu Nur. Ibu adalah guru mata pelajaran IPS sekaligus Wakakurikulum di SMP Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan berkenaan dengan pengenalan kurikulum SMP Negeri 2 PPU, yaitu kurikulum 2013. Adapun materinya silahkan disimak dan didengarkan sebagai berikut. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum SMP Negeri 2 Penajam Pasir Utara dikembangkan sesuai relevansi oleh satuan pendidikan di sekolah di bawah koordinasi dan supervisi pengawas sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dan peradaban dunia. Berdasarkan Kepmenpan Nomor 719/P/20 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Tujuan pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus adalah memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik di masa sekarang ini. Prinsip pembelajaran dalam kondisi khusus yaitu yang pertama adalah aktif, yang kedua, relasi sehat antara pihak yang terlibat. Yang ketiga, inklusif, yaitu pembelajaran yang bebas dari diskriminasi suku, ras, agama, dan golongan. Yang keempat, keragaman budaya. Yang kelima, berorientasi sosial, berorientasi pada masa depan selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah disesuaikan dengan visi misi SMP Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Adapun visinya adalah terwujudnya peserta didik yang kreatif, mandiri, beriman dan berakhlak mulia, unggul, bersih, berwawasan lingkungan dan kependudukan, gemilau, berlian. Adapun misinya adalah yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang aktif dan kreatif dengan mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM yang mandiri dan bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Yang ketiga, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan memiliki pribadi dan akhlak bernegara yang baik. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan kompetitif sehingga tercipta murid yang unggul dalam prestasi akademik maupun non-akademik. Yang kelima, menanamkan dan menumbuhkan cinta kebersihan dan keindahan kepada komponen sekolah. Yang keenam, mengembangkan pembelajaran berwawasan lingkungan dengan mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup dengan reuse, reduce, recycle, dan repair. Yang ketujuh, melaksanakan pembelajaran yang berwawasan lingkungan. Adapun muatan kurikulum pada SMP itu terdiri dari dua kelompok, di mana kelompok A mencakup pendidikan agama dan budi pekerti, ada 3 JP, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, 3 jam pembelajaran, kemudian bahasa Indonesia, alokasi waktunya 6 jam, matematika 5 jam, ilmu pengetahuan alam 5 jam, IPS 4 jam, dan bahasa Inggris 4 jam. Untuk kelompok B ada pelajaran seni dan prakarya, kemudian yang kedua pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ada 3 jam, dan
pembelajaran informatika ada 2 jam pembelajaran. Untuk pembiasaan, di sekolah kita mengadakan pendidikan kepramukaan, kemudian ada kegiatan kebersihan lingkungan di setiap hari Jumat, dan ada kegiatan literasi. Kegiatan pengembangan diri di sekolah terdapat layanan dan kegiatan pendukung konseling, baik individual, kelompok maupun klasikal, serta home visit. Untuk eskul ada kepramukaan, PMR, English Club, Math Club, Science Club, Indonesian Club, Sport Club, Social Club. Jenis-jenis penilaian dalam pembelajaran itu ada 3 macam. Yang pertama adalah penilaian sikap yang meliputi sikap spiritual maupun sikap sosial. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Dalam penilaian sikap merujuk pada Permendikbud nomor 23 tahun 2016 dan Permendikbud nomor 53 tahun 2015 bahwa penilaian sikap dilakukan untuk mengetahui tingkat perkembangan sikap spiritual dan sikap sosial siswa. Memperhatikan Permendikbud nomor 21 tahun 2016, sikap spiritual yang dimaksud meliputi keimanan dan ketakwaan, sementara sikap sosial mencakup kejujuran, kedisiplinan, kesantunan, kepercayaan diri, kepedulian, toleransi, kerjasama, gotong royong, dan rasa tanggung jawab. Untuk penilaian pengetahuan, nilai pengetahuan diperoleh dari hasil penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester yang dilakukan dengan beberapa teknik penilaian sesuai tuntutan kompetensi dasar. Penilaian capaian pengetahuan pada rapot menggunakan penulisan angka pada skala 0 sampai 100 dan deskripsi. Untuk penilaian keterampilan dilakukan dengan menilai kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Teknik penilaian keterampilan yang digunakan dipilih sesuai dengan karakteristik KD pada KI 4, seperti pengetahuan, penulisan capaian keterampilan pada rapot menggunakan angka pada skala 0 sampai 100 dan deskripsi. Untuk kriteria ketuntasan belajar mengajar pada 10 mata pelajaran, hampir rata KKM kelas 7, 8, dan 9 itu KKM-nya adalah nilai 75 atau batas minimal kalian mendapatkan nilai 75. Kecuali mata pelajaran bahasa Indonesia baik di kelas 7, 8, dan 9 KKM-nya adalah 78. Nilai ketuntasan belajar mengajar predikat untuk KKM 75 nilai kurang dari 74 predikat D, sedangkan nilai 75 sampai 82 predikatnya cukup atau C. Nilai 83 sampai 90 predikatnya baik. Di atas 90 maka predikatnya sangat baik. Untuk program perbaikan nilai ada yang disebut dengan program remedial maupun program pengayaan. Program remedial atau perbaikan ketika anak mendapatkan nilai kurang dari nilai KKM atau KBM, di mana remedial wajib diikuti oleh peserta didik yang belum mencapai nilai KKM atau KBM pada setiap KD ataupun indikator. Kemudian kegiatan remedi dilaksanakan di luar jam pembelajaran. Kegiatan remedi meliputi remedial pembelajaran dan remedial penilaian. Penilaian dalam program remedi dapat berupa tes maupun non-tes. Kesempatan mengikuti kegiatan remedi dibatasi maksimal 2 kali. Dan nilai remedial maksimum sama dengan nilai KBM. Ketika KKM-nya atau KBM-nya 75, maka nilai remedial maksimumnya adalah nilai 75.
Program pengayaan. Pengayaan boleh diikuti oleh peserta didik yang telah mencapai nilai KKM atau KBM dalam setiap kompetensi dasar. Kegiatan pengayaan dilaksanakan di luar jam pembelajaran. Penilaian dalam program pengayaan dapat berupa tes maupun non-tes. Nilai pengayaan yang lebih tinggi dari nilai sebelumnya dapat kita gunakan. Mungkin seperti itu ya untuk program remedi maupun program pengayaan. Jadi ketika kalian memiliki nilai kurang, maka kalian wajib mengikuti remedial untuk memperbaiki nilai kalian. Seperti itu. Dan bagi yang sudah tuntas, boleh mengikuti program pengayaan. Untuk pembelajaran awal tahun ajaran ini dilaksanakan secara daring atau online dari rumah masing-masing yang bisa dilakukan baik secara sinkronus maupun asinkronus. Pembelajaran sinkronus terjadi secara langsung di mana antara murid dengan murid lainnya atau dengan gurunya dapat berbicara satu sama lain dan bertatap muka secara online melalui konferensi video dengan Zoom atau Google Meet atau menggunakan Cisco Webex ataupun alat bantu lainnya yang sejenis. Pembelajaran asinkronus adalah pembelajaran yang tidak terjadi secara langsung, bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, baik melalui WhatsApp ataupun Classroom, atau melalui video online, modul, artikel, dan sebagainya. Pembelajaran di SMP Negeri 2 Penajam Pasir Utara dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan murid wajib mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Itulah tadi pemaparan materi dari Ibu. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami materi tentang kurikulum 2013. Dan mudah-mudahan ini menjadi bekal anak-anakku dalam belajar di SMP Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Dan silahkan anak-anakku merangkum kembali dan membuat catatan hal-hal penting apa yang telah Ibu sampaikan pada materi ini dan yang akan menjadi bekal kalian dalam belajar di rumah. Ingat, meskipun belajar dari rumah, anak-anakku tetap harus semangat. Kita berdoa mudah-mudahan COVID ini segera berlalu dan kita melakukan tatap muka dan mudah-mudahan bisa berjumpa secepat mungkin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Ibu. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, semoga sehat dan bahagia selalu.